Halo, selamat hari ini. Hari ini saya mau review Peugeot 408 tahun 2012. Ini versi engine yang 2000 cc, 4 silinder inline 4 VVT, kode mesin EW10A VVTi. Ini mesinnya masih satu basis dari 307 SW Force Gen ya, tapi ini versi improvement. Udah ada VVTi dan juga udah throttle by wire. Nah, ini posisi power steeringnya juga cukup unik karena ini semi hydraulic dan semi electric, dia campur ya, ada dinamo power steering dan juga fluid power steering. Nah, ini mountingnya, ini coolant-nya menggunakan Peugeot. Mesin ini juga share engine sama 307 SW yang T6 ya, yang facelift. Dia sama persis, udah VVT juga, engine-nya persis kayak gini. Matic-nya tuh kalau nggak salah 4-speed AL4, nggak kelihatan ya dari sini. AL4 tuh udah dipakai dari seri 307 maupun 207 sedan. Nah, udah juga ada peredam ya. Kalau dilihat dari depan sih desainnya emang cukup elegan, dan juga ini saing platform sama 308 ya. Interiornya tuh persis mirip 308 ataupun RCZ ya, satu platform. Wipernya juga unik, dia swipe dari tengah seperti 308 ataupun RCZ. Nah, ini lampunya udah multi reflektor, lampu besar, lampu kecil jadi satu dalam satu reflektor. Ini lampu besar, ini lampu kecil, masih bohlam halogen standar ya. Nah, ini fog lampnya, grillnya besar ya, ciri khas Peugeot tahun 2012-an. Ini emblem masih menggunakan yang lama karena ini tahun-tahun peralihan. Bentar lagi ganti emblem tahun selanjutnya. Nah, ini nggak ada side repeater ya. Oh ya, untuk tipe non turbo dia peleknya tuh 17 inci 215, dibalut ban Continental 215/50 ring 17, udah double disc. Khusus yang non turbo ini dia menggunakan velg standar ring 17 ya, seperti yang saya bilang tadi. Kalau yang turbo dia ring 18 juga, plat dan spoknya juga beda, udah two-tone polish. Ini masih standar 5 spoke, tapi saya prefer yang kayak gini ya, favorit. Di Peugeot apa aja dipindahin tuh cocok. Nah, untuk yang tipe 2000 di sini ada emblem badge 2.0. Nah, ini side repeater bukan di sini ya, kayak Peugeot tahun seri 7 ke atas, dia ada di bawah. Di bawah spionnya juga udah bisa auto retract ya. Jika dikunci dia akan automatic folding ya. Nah, ini ada side molding, body protector. Nah, ini belakangnya ya, yang saya paling suka tuh dari Peugeot ini ya, belakangnya tuh unik, elegan juga. Tapi ini tidak bisa ditemukan handle ya dari belakang ini. Salah satunya mau buka bagasi ya lewat
remote. Nah ini bagasinya ya. Cukup lebar ya buat medium size sedan tuh. Kanan kirinya juga lebar. Bisa 4 full size. Koper sih ukuran segini. Nah ini ada toolkits dan juga ban serepnya itu Pirelli. Ukurannya lebih besar, 225 50 ring 17. I don't know, for some reason dia masang yang lebih gede di ban serep. I don't know. Oh ya, selama saya pakai ini udah pernah ganti aki ya. Aki dan juga ini sensor ABS nih karena sering parkir. Ini kan mobil 3 tahun gak jalan ya. Sering posisi parkir make parking brake, jadi sensor ABS belakang dua-duanya tuh rusak dan perlu diganti. Total gantinya itu nggak mahal sih, nggak nyampe 2 juta. Mahal juga sih. Ini udah memiliki sensor parkir ya. Cool. Kita lihat dalamnya. Nah, dalamnya seperti ini. Persis kayak RCZ ataupun 307. Nah, ini tombol leveling dan bagasi belakang. Kita starter dari posisi pintu tertutup. Ini udah ada stock audio, bisa kecilin dari sini. Nah ini udah dual zone ya. Ada mono ini jadi kita ngaturnya bareng kanan kiri jadi satu, atau mungkin salah satu bisa jadi dual zone dengan cara tekan tombol mono off. Nah ini air circulation. Ini kilometernya baru 42.973 ya. Masih cukup dikit untuk mobil keluaran 2012. Nah ini MID-nya bisa ngecek fuel consumption dari sini juga lewat stok yang ada di sini. Jadi nggak perlu jauh-jauh ke head unit, tapi kalau ke head unit juga bisa. Kita bisa ke menu menggunakan tombol di sini. Ya buat konfigurasi bla bla bla. Ini navigasinya bisa lewat sini. Kayak mau lihat trip komputer, warning lock bisa juga, no fault. That's a good thing. Oh ya, ini juga ada dark mode ya. Jadi kalau dimatiin jadi seperti ini. Dark mode tuh jadi ya gitulah, dimatiin MID-nya. Lalu ada cruise control. It's a good car man for the price. Ada cruise control. Nah ini MID di speedo. Itu odo dan trip. Nah ini day and night view-nya masih manual karena ini tipe yang 2000 cc. Kalau mau yang udah auto dimming, beli yang 1,6 turbo. Ini steeringnya 3-spoke. Ini udah agak jelek ya karena ini 3 tahun nggak dipakai sampai plafonnya turun. Sayang juga nih pemilik sebelumnya. Kebetulan ini nggak ada pemilik sebelumnya. Ini saya beli off the road di salah satu dealer Peugeot di Banjarmasin. Karena dia udah nggak jualan Peugeot baru, dia jual ini mobil ini ke saya dengan harga yang cukup menggiurkan. Nah ini ada speedo, tacho, temperature dan fuel. Oh ya, ini juga ada bagasi glove box. Dia nggak begitu besar karena ada fuse. Kelemahan mobil Eropa nggak dirubah. Nah ini ada AC juga jadi dingin di sini.
Ini automaticnya 4-speed auto with Tiptronic Sport and Snow mode. Ini ada cup holder 2. Ini ada kalau cigarette lighter. Ini ada juga nih di tengah unik. Handrest bisa di adjustable, bisa dibuka juga. Nah, ini ada soket tambahan ya di tengah, buat ngecas, dan ini cukup dalam. Oh ya, untuk tipe yang 2000 cc ini masih fabric bahannya. Saya lebih suka yang fabric daripada yang kulit sebenarnya. Teksturnya tuh lebih adem, walaupun emang gampang kotor ya. Nah, ini belakangnya nih. Kelemahan mobil ini ya ini aja nih PR-nya nih. Plafon dan repair steer. And that's about all. Oke, mungkin itu aja bagian interior. Kita akan test drive mobil ini gimana rasanya nyetir Peugeot 2000 cc tahun 2012 ini, 408. Dia ada 2 tipe ya yang masuk resmi di Indonesia. Oke, stay tune. Oke, kita sekarang akan test drive Peugeot 408 tahun 2012 ini. Sebenarnya mobil ini baru saya angkat beberapa minggu yang lalu. Kondisinya tuh nggak ada aki dan udah hampir 3 tahun nggak dijalanin. Jadi plafonnya sampai turun sehingga ya kayak begini nih, kayak ngoyor gini. Penyakit mobil Eropa. Karena diparkir di basement, nggak pernah dibuka, nggak pernah dinyalain AC-nya, nggak pernah dijalanin mesinnya. Jadi dalamnya ini sangat pengap sehingga plafonnya turun seperti ini. Mau lihat kondisinya sesuai yang saya bilang ada di foto ini. Kondisinya nggak begitu jelek dan juga nggak begitu bagus. Pas saya beli mobil ini udah banyak yang diperbaiki di dealer. Kebetulan kan mobil ini direct ke dealer ya, di Peugeot BSD. Udah habis sekitar 5,5 juta di Peugeot BSD karena pas saya beli emang nggak ada aki. Waktu itu aki dipinjemin aja, itu courtesy dari dealer. Pas ganti aki, oli mesin, coolant, oli transmisi, dan juga tutup radiator dan sensor ABS belakang. Mobil ini udah jalan cukup fairly normal, enak sekali. Tinggal ini kurang hanya di surat-suratnya karena ini masih off the road, belum saya urus. Karena biaya pengurusannya tuh mungkin sekitar 25 jutaan ya, tergantung KTP juga dan juga progresifnya. Yang saya suka dari mobil ini, kenapa saya beli, karena offernya tuh lumayan menggiurkan dan saya tidak bisa tolak. Mobilnya ini juga emang impian saya, 408 salah satu impian saya. Modelnya tuh keren dan juga timeless lah untuk tahun 2012. Selain perbaikan itu, mobil ini juga butuh beberapa finishing touch up. Kayak di cat tuh ada beberapa yang di bekas ekspedisi ngirim dari Kalimantan tersebut masih nempel, belum saya bersihin. Nantilah mungkin besok-besok bakal dibawa ke detailing untuk dibersihkan sisa-sisa tip X dari ekspedisi tersebut. Oke, kita coba mobil ini apa rasanya, gimana sensasi nyetir mobil 408 ini. Yang jelas ini sharing platform dengan banyak Peugeot lain, jadi rasanya tuh mirip-mirip dan itu saya suka.
untuk mobil 3 tahun nggak jalan, ini saya bilang hanya dengan modal 5 juta ya, itu juga gantinya di bengkel resmi, udah jadi enak lagi. Itu no regret lah saya servis di bengkel resmi, karena emang mereka paling tahu. Kayak sensor ABS aja, kalau lu beli Mercy sensor ABS belakang rusak, satunya itu 2,5 juta. Kalau beli Peugeot dua belakang kanan kiri itu cuma 1,8 something udah pas pasang, murah lah. Tapi ya Peugeot harus diservis di bengkel yang paham, nggak mesti di bengkel resmi. Tapi untuk Peugeot baru, harga bengkel resmi juga nggak begitu mahal. Jadi saya ya tergantung kantong juga sih, karena harga jasanya memang lebih mahal dikit, tapi worth it lah dari kualitas perbaikannya. Oh iya, Peugeot ini kan 2000 cc 4 silinder VVT, tenaganya itu sangat mumpuni di dalam kota ya, enak sekali. Kalau dibandingin 207 sedan, kayak saya pernah dulu punya 207 sedan, jauh lebih enak ini, lebih kedap ini, lebih stabil ini. Bannya masih bawaan loh, dari baru udah sempat kempes dipompa lagi, ternyata masih bisa. Ini sampai sekarang belum saya ganti, karena emang buat dipakai dalam kota aja, jadi masih aman. Ada kucing. Tapi ini Peugeot 408 ini dia nggak dijual di Prancis ya, dia dijualnya tuh di Eropa Timur, kayak Turki, Russia, Ukraine, something like that. Di Southeast Asia, Afrika saya nggak tahu dijual apa enggak. Tapi ini buatan Malaysia dan cukup laku di sana waktu pas baru launching. Ini dirakit di plannya Naza, dia dirakit bareng 207 sedan. Karena tahun-tahun itu 2012 awal akhir itu Peugeot baru ngeluarin beberapa tipe sedan yang cukup laris di pasar ya. Karena ini engine-nya EW10, teknologinya tuh pertama kali diintroduce itu tahun 2008, jadi udah cukup modern dan cukup irit. Menurut saya ini tipe Peugeot yang paling reasonable untuk dibeli. Kenapa? Karena perawatannya jauh lebih murah dari yang 1,6 turbo. Sebagai contoh ya, saya pernah nanya sama bengkel untuk ganti oli transmisi Peugeot yang 1,6 turbo itu nggak murah, karena 1 liternya itu 1,2 juta. Karena matic-nya tuh dia beda ya, 6 speed Aisin. Kalau ini kan AL4 tuh masih in-house-nya Peugeot. Kalau ganti oli LT itu cuma 290.000. Nggak begitu mahal dibandingkan yang 6 speed. Apalagi ya, mungkin itu aja sih. Jadi kesimpulan, mobil ini tuh enak, cocok buat dalam kota, buat keluar kota, buat bawa family hauler, family saloon ini sangat cocok. Walaupun didesain oleh Dongfeng, bukan Dongfeng ya, masih Peugeot juga, karena ini semua part tuh sharing dari tipe-tipe Peugeot lain. Yang paling dekat itu 308. Di dashboardnya aja persis kayak RCZ, cuma beda layout. AC-nya aja di tengah kan AC RCZ, dia ada jam. Oke, mungkin itu aja review singkat Peugeot ini. Thank you for watching, bye bye.